Halo guys, kembali lagi kita membahas alur cerita Donghua Perfect World versi novel. Setelah sebelumnya Shihao bisa mengalahkan salah satu dari ras singa emas, apa yang akan terjadi setelahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Segera setelah itu, Shihao meraih lehernya, menangkap hidup-hidup dan kemudian dengan cepat mundur. Ceritakan semua hal yang kalian tahu, atau aku pasti akan membunuhnya, ucap Shihao dengan dingin. Dia ingin tahu apa yang ada di bumi yang keji ini. Pada saat yang sama, dia tidak memiliki niat baik terhadap garis keturunan singa emas. Saat itu, klan ini berkontribusi pada kejahatan, melukai 9 surga 10 bumi dengan parah. Itu benar-benar klan yang haus darah, yang luar biasa kejam. Huang, hentikan! Dua singa lainnya sama-sama terkejut, tidak menyangka itu adalah dirinya. Mengenali identitasnya dari cahaya roh primordial. Dengan suara pu, Shihao tidak mengatakan apapun. Sebuah lengan turun, langsung melepaskan salah satu kaki singa emas yang ditangkap. Darah mengalir kemana-mana. Jika Anda membuang waktu lagi, saya akan langsung membunuhnya, ucap Shihao dengan dingin. Singa emas yang dibatasi oleh Shihao melepaskan raungan rendah. Suara membawa kemarahan serta jenis penghinaan dan keengganan. Itu adalah keturunan singa emas. Saat itu, nenek moyang mereka bisa menantang Raja Biksu Dao abadi. Reputasinya tersebar luas. Klan ini selalu bertindak kuat. Kapan mereka pernah menjadi tahanan, dihina seperti ini sebelumnya? Jika kau terus menangis, aku akan langsung menguliti dan memakanmu, ancam Shihao. Selain itu, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Telapak tangannya turun mematahkan tulang belakang singa emas. Meskipun itu kuat, seorang ahli Dao ilahi saat ini tubuhnya yang rusak bergetar tak terkendali. Kerusakan yang dideritanya terlalu besar. Berhenti, kita akan bicara. Dua singa lainnya tidak tahan lagi, takut saudara mereka akan dibunuh. Napas mereka tergesa-gesa, matanya menatap Shihao. Pupil emas mereka dipenuhi dengan kebencian. Namun, ketika berhadapan dengan Huang, mereka masih merasa sangat tidak berdaya. Untuk sesaat ditinggalkan tanpa pilihan. Shihao tidak mengatakan apapun, menunggu mereka untuk berbicara. Ada benda misterius di sini, itu terkait dengan terlalu banyak hal. Saat leluhur besar Sotuo menggali wilayah pemakaman kuno, dia secara tak terduga mendapatkan sebuah gulungan kuno. Meski sudah compang-camping, ada lokasi misterius yang ditandai di atasnya, yang menyatakan bahwa benda kuno terkubur di sana. Kedua singa emas itu tidak punya pilihan, mata mereka berkedip-kedip, berbicara tentang misteri tempat ini. Sesuatu yang Sotuo pedulikan, efeknya terlalu besar. Shihao segera menjadi ketakutan. Seseorang harus memahami bahwa Anlan Sotuo ini adalah makhluk mengerikan yang bertarung dengan Raja Abadi dan akhirnya selamat. Sesuatu yang diinginkan Sotuo, apa sebenarnya ini? Terlalu kabur. Hal-hal yang kalian bicarakan ini tidak ada artinya. Saya sudah tahu ada keberuntungan yang besar di sini. Meskipun Shihao benar-benar berjuang untuk tenang, suaranya malah sangat dingin. Tidak mungkin leluhur besar Sotuo memberitahu kita apa itu, kata singa emas dengan terburu-buru. Namun, semua orang tahu bahwa benda ini pasti sangat tangguh. Saat ini, ada beberapa rumor yang beredar di dunia luar. Ada beberapa yang mengatakan bahwa ada kitab suci, tidak diketahui apakah itu abadi atau setan. Sangat mencengangkan, mengandung misteri terdalam tertinggi, bahkan membuat Sotuo dan orang-orang lainnya sangat terharu. Ada jenis pepatah lain bahwa ada artefak penguburan di sini yang secara khusus digunakan untuk membatasi kesatria mayat hidup. Bagi leluhur kuno yang selalu ingin menjelajahi wilayah pemakaman kuno, ini tidak diragukan lagi adalah harta karun tertinggi. Juga dikatakan bahwa ada jenis kekuatan yang sangat misterius di sini yang bisa diekstraksi. Setelah itu diperoleh, pemiliknya menjadi tak tertandingi di bawah langit. Selain itu, ada pepatah lain, misalnya tempat ini memiliki makhluk yang terus dipelihara, tubuh daunnya tidak ada bandingannya, belum pernah terjadi sebelumnya hingga sekarang. Ada desas-desus bahwa jika seseorang dapat mengirim roh primordial mereka ke sini, menghapus dan mengganti yang ada di dalamnya, mereka akan mendapatkan tubuh sihir yang tak tertandingi.
Shihao mengerutkan kening. Setelah mendengar mereka berbicara tentang semua rumor ini, dia mulai berpikir dalam hati. Terlepas dari itu, tempat ini memang sangat beruntung. Kalian semua benar-benar tidak tulus. Ada beberapa hal yang masih belum kalian bicarakan kan? Shihao berkata dengan dingin. Sebuah jari menunjuk dan tawanan di tangannya melepaskan raungan kesakitan. Sebuah lubang darah muncul di tubuhnya. Berhenti, teriak seekor singa emas. Kedalaman tempat ini memiliki bahaya. Jika Anda masuk dengan sembrono, hanya tulang yang layu akan tersisa, teriak singa emas lainnya. Setelah bertahun-tahun, Sotuo dan Anlan mengirim orang lagi dan lagi, tetapi pada akhirnya mereka semua gagal. Ada kekuatan misterius di kedalaman wilayah ini yang bisa membunuh para penyusup. Keberadaan abadi tidak bisa melewati jurang surga, jadi mereka tidak punya cara untuk datang ke sini. Bagi para kultivator alam kultivasi lain, mereka semua gagal. Lebih dari satu makhluk tertinggi sekarat dengan menyedihkan. Darah mereka mewarnai tanah kuno, berubah menjadi sisa-sisa kerangka. Selamanya tidak dapat meninggalkan tempat ini. Bahkan makhluk tertinggi yang masuk mati. Shihao mengurutkan keningnya. Tempat ini terlalu berbahaya. Apakah ini berarti dia tidak punya harapan? Benar, dari masa lalu sampai sekarang, tidak ada satupun makhluk tertinggi yang kembali hidup-hidup. Semuanya sekarat di sini. Seekor singa emas mengangguk, berbicara dengan cara yang sangat tidak mau. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan membicarakan masalah ini. Namun kalian semua masih datang, ucap Shihao sambil menatap mereka. Singa emas lain pun menjawab, itu karena meskipun para pembudidaya alam kultivasi lain datang ke sini sebelumnya, bahkan setelah mereka gagal, beberapa dari mereka masih hidup dan kembali. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Shihao tidak terlalu mempercayai mereka. Namun, setelah mendengarkan mereka membicarakan hal ini secara mendetail, dia mulai berpikir sendiri. Tiba-tiba, singa dalam genggaman Shihao melepaskan raungan hebat yang mengguncang dunia. Itu adalah salah satu klan sekte yang melindungi kemampuan ilahi. Singa takut mengaum. Awalnya ditekan, tetapi mampu secara misterius menerobos segelnya, dan kemudian segera melepaskan raungan di Shihao. Pada saat yang sama, bulu emas panjang dua singa lainnya juga melonjak, berdiri di ujung, melepaskan raungan yang lebih memekakan telinga untuk menyerang Shihao. Mereka tiba-tiba bertindak, ingin segera membunuh Huang dengan serangan ini. Untuk klan singa emas, menjadi tawanan itu memalukan. Tidak akan mau begitu saja menerima ini. Ia diam-diam mencoba membuka segel, membunuh musuh besar ini. Tubuh Shihao bergetar, jari-jarinya menjadi agak mati rasa, mengendur. Singa emas yang terluka parah itu berjuang bebas, tetapi segera setelah itu, ia mengeluarkan banyak darah, tubuhnya pecah. Itu karena pada saat yang genting, jari Shihao bergerak menghantam tubuhnya, hampir menghancurkan setengah tulangnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Itu sangat mengejutkan. Bagaimana Huang bisa sekuat ini? Minggir, bunuh dia. Dua singa lainnya melindungi saudara mereka yang terluka. Tubuh mereka bersinar, api emas berkobar. Teknik berharga menyerbu Shihao. Tangan Shihao terjalin. Seorang kunpeng muncul bersama kilat, menjalin bersama, memblokir kemampuan ilahi mereka, menetralkan semuanya. Ekspresinya tidak menyenangkan. Ketiga singa itu jauh lebih kuat dari yang dia duga, hampir membuatnya menderita kerugian besar. Ketiga singa itu menjadi pucat karena ketakutan. Mereka melancarkan serangan mendadak yang seharusnya mengakibatkan kematian yang tak terhindarkan. Namun pada akhirnya, Huang bahkan tidak terluka. Ini terlalu gila. Shihao berkata dengan suara sedingin es. Karena kalian semua ingin mati, maka aku akan membantumu memuaskan keinginanmu. Ketiga singa emas itu melonjak dengan api yang mengamuk. Cahaya keemasan menyerbu ke langit. Semuanya mengaktifkan garis keturunan mereka, menggunakan kekuatan terbesar yang bisa mereka tunjukkan. Aktifkan harta karun kuno. Ketiga singa itu berkata dengan suara rendah, diam-diam mentransmisikan suaranya. Mereka tahu bahwa jika mereka mengandalkan kekuatan sejati mereka, tidak akan menjadi tandingan Huang. Mereka hanya bisa mempercayakan harapan mereka kepada dua harta karun kuno itu. Mereka benar-benar menolak untuk percaya bahwa garis keturunan singa emas di alam pemutusan diri tidak bisa mengalahkan manusia di alam Void Dao.
Getaran terdengar, salah satu singa emas berdiri dengan cakar besarnya, sebuah mangkuk sedekah. Meskipun itu sederhana dan penampilannya kuno, ada aura kekacauan utama di dalamnya. Ini adalah artefak berharga yang sangat kuat. Dulu artefak magis biksu kuno, sayang sekali benda itu telah rusak, kata singa emas dengan penyesalan. Artefak ajaib ini tertutup retakan halus, kalau tidak itu akan sangat menakutkan, mampu menyimpan matahari, bulan, dan bintang. Huang, serahkan saja hidupmu, ucap singa emas sambil meraung. Mangkuk sedekah yang dipegangnya bersinar dan kemudian bergegas ke Si Hao, terus membesar. Sebenarnya hendak mengumpulkannya di dalamnya. Si Hao kaget, mangkuk sedekah ini terlalu kuat, dia tidak bisa berjuang bebas, sebenarnya akan tersedot. Bagaimana juga itu efektif, kata singa emas dengan semangat. Tubuh Si Hao menyusut, setengah tubuhnya bahkan memasuki mangkuk sedekah, terkubur dalam kekacauan utama. Sayang sekali, itu bukan mangkuk sedekah Raja Biksu Dao abadi. Kalau tidak, itu bisa menekan dan membunuh bahkan yang abadi, kata singa emas sambil mendesah. Huang, jadi ada saatnya kau bahkan jatuh ke kondisi seperti ini. Saat itu, nenek moyang saya telah makan bahkan yang abadi. Anda pikir Anda orang yang istimewa? Kamu benar-benar berani melawan klan saya. Singa emas yang terluka meraung, akhirnya meludahkan kembali sebagian dari kekesalannya. Namun, ini masih belum cukup. Dia ingin melihat Huang menjadi halus, menjadi pasta berdarah. Hanya sekelompok sampah yang membelot ke sisi lain. Setelah melakukan hal-hal seperti itu, kalian semua masih berani untuk memuliakan leluhurmu yang memalukan, ucap Si Hao sambil tertawa dingin. Saat ini, meskipun dia dibatasi oleh mangkuk sedekah, dia tidak bingung. Di samping singa emas yang lainnya juga berdiri. Ada palu setan dicakar yang besar. Warnanya ungu emas, berkedip-kedip dengan cahaya metalik yang dingin. Itu seperti mangkuk sedekah, permukaannya juga tertutup retakan. Harta magis biksu kuno. Setelah dua artefak magis itu diaktifkan, kekuatan dewa melonjak, segera membuat tempat ini bergetar. Langit dan bumi terbelah, pemandangannya menakutkan. Kamu sedang mendekati kematian, singa emas itu melepaskan raungan besar, mengacungkan palu setan untuk menghancurkannya. Si Hao memblokir palu setan dengan tangan kosong. Sambil berdiri di mangkuk sedekah, dia melawan senjata berharga ungu emas itu yang jatuh dari atas. Yang kalah selalu salah. Banyak klan besar dari 9 surga yang musnah dalam pertempuran itu, sementara garis keturunan singa emas menjadi ras raja asing, hanya menjadi lebih kuat. Ini kenyataan. Apakah Anda menerimanya atau tidak, itu tidak masalah. Garis keturunan singa emas masih bernasib sangat baik, sementara banyak keluarga masa lalu semuanya menjadi asap dan abu sejarah. Ada beberapa leluhur keluarga yang bahkan lebih halus menjadi boneka. Klan saya sendiri memiliki beberapa pelayan seperti ini. Seekor singa emas meraung mencoba mengganggu pikiran Si Hao. Sudah cukup kamu bicara, aku akan mengirimmu ke dalam kematianmu. Si Hao tiba-tiba bersinar. Inti pedang bergegas, langsung menembus mangkuk sedekah. Kemudian itu melepaskan kekuatan magis. Mengikuti suara keras, artefak berharga itu meledak. Tepat pada saat ini, dia mengacungkan tinjunya, terus-menerus menghantam palu emas di udara, membuat retakan di permukaannya dengan cepat menyebar. Pada akhirnya, dengan suara kaca, itu juga meledak. Ketiga singa emas itu berteriak dengan sedih. Itu karena pecahan itu meledak, mereka menikam tubuhnya, membasahi mereka dengan darah, dan mereka menderita luka yang berat. Lari! Pada saat ini, jiwa ketiga singa emas itu menggigil. Mereka yakin Huang tidak bisa dihadapi, bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sudah terlambat, kata Xiao sambil tertawa dingin. Singa emas yang sebelumnya telah ditangkap, tenggorokannya dilepas, roh primordialnya terbelah. Kemudian, Si Hao melakukan pembantaian besar-besaran pada dua singa lainnya. Bahkan jika mereka memiliki garis keturunan singa emas, ketika berhadapan dengan Huang yang tidak menahan diri, mereka masih sangat kurang. Bagaimanapun, mereka tidak benar-benar menelusuri kembali leluhur mereka. Pada akhirnya, pancaran darah berkedip di tempat ini. Dua singa yang tersisa juga mati satu demi satu. 1 jam kemudian, rambut Xiao berdiri tegak. Karena dia akhirnya menuju ke kedalaman tanah kuno ini, merasakan bahaya besar, seolah-olah bencana akan turun. Tiba-tiba suara terendam terdengar dari kedalaman bumi yang keji. Selain itu, gelombang energi hitam pun menyapu. Seluruh tubuh Xiao menjadi sedingin es. Dia berbalik untuk pergi, karena dia bisa merasakan bencana besar turun.
apakah ada bencana yang terjadi di tanah kuno? Pada saat yang sama, dia mendengar raungan yang panjang yang mengguncang tanah kuno. Ada orang lain di sini. Itu adalah kerangka berbentuk manusia yang berlari keluar dari kedalaman wilayah terbatas. Berlari dengan panik. Kemudian Xiao mendengar singa mengaum dari sisi lain. Dia melihat makhluk kedua, itu juga melarikan diri. Itu adalah singa, juga tidak memiliki daging, hanya kerangka emas yang saat ini berlari dengan panik, ingin melarikan diri dari gelombang hitam. Xiao segera khawatir, kerangka singa ini sangat kuat, jauh lebih besar dari ketiga singa itu. Mungkinkah ini orang yang menelusuri kembali leluhurnya? Segera setelah itu, dia melihat makhluk menakutkan lainnya dengan cepat melarikan diri dari daerah berbeda. Fragmen waktu menari-nari di satu sisi, kekuatan spesial melonjak di sisi lain, merobek langit dan bumi. Sementara itu, makhluk ini juga kerangka. Klan Gu, Xiao menyipitkan matanya. Dia benar-benar bertemu dengan singa emas yang menelusuri kembali leluhurnya, serta klan Gu yang sangat kuat yang berani bertarung dengan Raja Abadi. Mungkinkah kerangka manusia itu adalah yang disebut sebagai makhluk muda terhebat klan Kaisar? Xiao curiga. Kali ini, 3 ahli hebat terkuat semuanya ada di sini, seperti Xiao. Semuanya kerangka. Mereka semua melarikan diri untuk hidup mereka, mencoba melarikan diri dari gelombang energi hitam di belakang mereka. Aku bukan satu-satunya yang berubah menjadi kerangka. Ada yang lain. Apa sebenarnya yang diinginkan Sotuo? Xiao dengan cepat melarikan diri, tetapi dia juga berbalik untuk melihat kabut hitam besar yang bergelombang dari waktu ke waktu. Oke guys, sampai di sini dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan di next video. Jangan lupa like, share, and subscribe.